Nah, ini adalah perbandingan dari kehamilan sekitar 8-9 minggu ya. Jadi kalau kita sempat melihat janin yang tidak berkembang 6 minggu, terus kita tunggu misalnya 2 minggu lah, 8 minggu, 9 minggu, harusnya seperti ini kita bisa melihat juga detak jantungnya si janin dengan detak jantung antara 115 sampai 165 detakan per menit ya. Nah, ini kita bisa evaluasi semuanya janin berada dalam kantung kehamilan atau gestational sac terbungkus oleh selaput itu ya, selaput kantung ketuban atau kantung amnion. Nah, kita coba rekonstruksi tampilan janin pada 8-9 minggu ya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Jadi sudah ada kepala, kita bisa bedakan separuh badan. Jadi tampilan janin itu masih 50% kepala, 50% badan. Struktur tangan, struktur tunas kaki sudah bisa kita lihat ya seperti ini. Nah, ini. Jadi dia dibungkus oleh selaput ketuban, ini sekitar 8-9 minggu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kehamilan yang normal itu kantung ketubannya bulat, terus kantung hamilnya juga bulat, licin gitu ya, tidak compang-camping atau tidak beraturan. Jadi bundar bulat lah gitu, bagus. Jadi ini bentuk kehamilan yang sangat-sangat normal pada 8-9 minggu. Jadi janin berada di dalam kantung ketuban ini pada 8-9 minggu ya. Bisa kita lihat dengan jelas ya, struktur tunas tangan, tunas kaki, bagian kepala ya. Jadi bentuknya masih seperti huruf C begitu ya, C. Letter C. Ini panjangnya paling sekitar 1 cm lebih lah, masih segede kayak seperti biji jambu mete gitulah. Nah, minggu ini masih ada yolk sac yang bulat di ujung kaki, itu yolk sac ya. Yolk sac itu cadangan makanan kuning telurnya dia. Nah, kita bisa lihat aliran darah di seluruh tubuh janin. Seperti itu ya. Jadi inilah pertumbuhan janin yang normal pada 8-9 minggu. Oh, ternyata sudah 2,2 cm ya. Jadi ukuran itu kan langsung diukur oleh alat, jadi kita tidak perlu menghafalkan berapa ukurannya. Nah, itu yang dia alami ini, ibunya ini bekas sesar. Tadi yang kita lihat itu bekas sesar tuh yang bagian hitam garis di daerah dekat jalan lahir mulut rahim ya. Jadi ya mudah-mudahan jangan sampai plasenta atau ari-ari muncul di bekas sesarnya itu. Resiko menempel ya, bisa jadi plasenta akreta atau previa. Terus ibu tanya, dok kalau 8-9 minggu sudah bergerak? Sudah, tapi gerakannya halus seperti kepompong ulat atau kepompong kupu-kupu gitu ya. Seperti itulah bentuknya. Jadi gerakannya tuh masih terbatas sekali. Nah, seperti ini tangan, kepala, yolk sac, nah itu tengah itu jantung. Ya, struktur tangan masih terbatas di rongga depan dada itu, ini jantungnya. Jadi kalau kita punya alat yang memadai, ayo kita perbesar, kita zoom, kita lihatlah seluruh struktur janin itu dengan jelas ya. Jadi kalau 8-9 minggu juga sudah harus terlihat, dan saya kira alat USG pada dekade sekarang ya, kita sudah tahun milenial begini, alat USG-nya tentu sudah cukup memadai lah untuk sampai kita bisa melihat embrio seperti ini, dan sudah tersedia di mana-mana sampai pelosok ya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan benar dan sesuai kompetensi dari yang memeriksa ya. Jadi sekalipun kita bisa mempunyai alat USG, kita bisa memilikinya di klinik, tetap harus dilambari juga dengan kemampuan dan legalitas dari si pemeriksa ya.
Jadi inilah kehamilan pada sekitar 8-9 minggu. Itu gerakannya sudah terlihat, itu gerakannya halus sekali, tapi dia sudah bergerak dengan sangat terbatas. Ya, jadi inilah contoh kehamilan normal embrio pada usia 8-9 minggu ya, pertumbuhan yang sangat normal dan bisa kita lihat dengan jelas ya embrio yang sudah berkembang pada 8-9 minggu seperti kasus ini.